Jadi walaupun banyak varian berita, tapi benang merahnya sama, itu menunjukkan bahwa bangsa ini ada di awal atau mungkin udah di tengah keretakan itu. Kalau awal udah pasti, jadi di tengah atau di ujung. Jadi permainan semacam ini, kekacauan isu macam-macam, itu menunjukkan bahwa nggak ada kepemimpinan sebetulnya, nggak ada arah, nggak ada desain, atau kalau pakai istilah sekarang nggak ada roadmap untuk menuju Indonesia 2045 tahun ya, 2035. Roadmapnya itu terhalang oleh babi ngepet itu kan. Di kediaman saudara M, tim melakukan penggeledahan dan tim yang lain juga melakukan penggeledahan di kantor sekretariat di daerah Petamburan, kantor sekretariat organisasi massa yang sudah dilarang oleh pemerintah. Dalam penggeledahan di kantor sekretariat ormas terlarang tersebut ditemukan yang pertama adalah atribut ormas terlarang yang sudah dilarang pemerintah. Tragedi saat Munarman dimintai keterangan sebagai tersangka kasus terorisme di Makassar dan Mabes Polri. Kalau mau jadi kambing hitam, jangan ke Munarman. Akhirnya polisi harus rela kepanasan dan basah karena disiram kopi Munarman. Kalian sudah sewenang-wenang menangkap saya. Yang saya hadiri itu seminar. Saya tak tahu menahu soal bayat. Dan mungkin acara tersebut bukan hanya 1 jam ketika saya datang. Yang sangat tinggi, jenis aseton, dan itu juga akan didalami oleh penyidik. Kemudian yang terakhir, ada beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP. Perlu diketahui bahwa berita kabar soal bayat-bayat itu dari 2018 atau 2019 itu sudah banyak beredar. Bahkan Bang Kapitra sendiri juga sudah mendengar itu. Tadi sudah tahu, ya kan? Sudah mendengar dan sudah mungkin juga melihat kan? Saya baru kemarin dengar. Mungkin melihat, artinya ikut hadir, Bang Kapitra. Kan itu ramai di media massa. Ya, kan kalau begitu semua yang nggak melaporkan juga bisa kena dong. Baru muncul beberapa bulan ini. Jadi semua pemirsa ya, semua pemirsa yang melihat itu tidak melaporkan kena dong. Kalau begitu kan tahu, itu kan banyak beritanya kan bahwa Munarman bayat ISIS dan sebagainya gitu kan. Nah jadi argumennya seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan pembatasan ya, pembatasan itu. Jadi gini, menjunjung tinggi prinsip HAM-nya. Saya tegaskan dulu di sini, saya bukan membahas HAM yang hak asasi manusia yang tadi dikatakan mengenai kebebasannya, bukan. Yang pertama, satu ada dignity, yaitu martabat. Sekarang bagaimana martabat seseorang dijunjung tinggi kalau matanya ditutup, kemudian pakai sendal nggak boleh, dikunjungi kuasa hukum tidak boleh, padahal kan ada di KUHAP. Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Nah, menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia itu terhadap perbuatannya atau personalifikasinya. Sekarang perbuatan apa ini orang? Ya, orang atas perbuatannya. Orang atas perbuatannya. Iya. Ya, ketika dia ambil. Saya ini bukan lawyer. Anda yang lawyer. Masa Anda nggak ngerti? Anda biar ngerti juga. Anda harus ngerti Anda harus paham bagaimana hak asasi itu dalam perspektif hukum dia berkurang karena dia dibatasi oleh undang-undang. Jadi apa ini artinya? Sebentar, sebentar, Bung Fadli. Memang yang dituduhkan terlibat terorisme, tapi jangan lupa tuduhan itu bisa jadi sangat-sangat terlalu berat dan bisa jadi kemudian tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Munarman misalnya hadir di baiat, apakah lantas dengan mudah dikatakan teroris? Sama seperti seorang perempuan masuk ke Mabes Polri sambil menggunakan senapan angin,
apakah lantas dengan mudah dikatakan teroris sehingga katakanlah harus dihilangkan nyawanya misalnya. Jadi sobat era sekalian, kita memang harus menumpas terorisme, tetapi jangan lupa bahwa terorisme itu tidak hanya datangnya dari society, non-state actors, tapi bisa juga dari negara. Masalah menutup mata ini adalah standar internasional ya, bahwa kasus terorisme adalah kasus terorganisir, di mana antara yang melakukan petugas atau operator yang mengamankan, dia diwajibkan menggunakan penutup wajah, kemudian yang dilakukan penangkapan juga ditutup mata. Dengan maksud apa? Semua yang ditangkap tidak mengetahui identitas daripada petugas atau operator tersebut. Ini merupakan standar internasional terhadap pelaku atau tersangka. Mata Munarman ditutup saat ditangkap. Guntur Romli mengatakan, biar nggak lihat gelas kopi nanti ngamuk, main siram-siraman. PR Depok, politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Muhammad Guntur Romli menanggapi penangkapan pengacara Habib Rizik Syihab Munarman terkait dugaan terorisme. Saat ditangkap dan tiba di Polda Metro Jaya, Munarman terlihat matanya ditutup dan tangannya diborgol. Menanggapi ditutupnya mata Munarman saat penangkapan, Guntur Romli pun mempertanyakan atas alasan apa mata Munarman harus ditutup. Guntur Romli mengungkapkannya melalui akun Twitter pribadinya @gunturromli pada Rabu 28 April 2021. Ia menuturkan bahwa mata Munarman ditutup agar tidak melihat gelas teh dan kopi karena khawatir jika ngamuk akan main siram-siraman. Kenapa mata Munarman ditutup? Biar nggak lihat gelas-gelas teh dan kopi, nanti kamu main-main siram-siraman, ujar Guntur Romli seperti dikutip pikiran rakyat depok.com. Diketahui saat tiba di Polda Metro Jaya, mata Munarman dalam keadaan ditutup dan tangannya diborgol. Munarman dibawa oleh polisi dengan menggunakan mobil minibus berwarna putih. Ia tampak memakai kemeja warna putih dan sarung. Saat turun dari mobil, Munarman langsung dibawa masuk ke dalam rutan narkoba Polda Metro Jaya oleh personel kepolisian. Penangkapan Munarman dilakukan oleh tim Densus 88 di perumahan Modern Hills, Sirangka, Pamulang, Tangerang Selatan. Dikutip dari Antara, Munarman ditangkap karena diduga sebagai pihak yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Tak hanya itu, Munarman juga diduga bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme terhadap aparat. Setelah Munarman ditangkap, tim Densus 88 melakukan penggeledahan di bekas kantor Front Pembela Islam di Petamburan, Jakarta Pusat. Hasil dari penggeledahan tersebut, tim menemukan bahan baku peledak TATP atau Testone, triple side aseton, dan nitrat. Dipanggil secara patut aja pasti akan datang, seperti itu kan. Tapi tidak pernah ada surat panggilan untuk penyidikan atau penyelidikan atau klarifikasi, tapi langsung ada penangkapan. Ini menurut kami sangat berlebihan, apalagi dengan cara melanggar HAM, seperti itu. Alat buktinya polisi ketika menangkap apa sih, Mas? Yang dibawa buku-buku aja sama handphone. Tuduhannya apa? Tuduhannya terkait dengan baiat 2015 di Makassar, kalau saya nggak salah. Katanya ada serbuk itu yang untuk bahan peledak itu apa sih, ya? Itu informasi dari pihak Petamburan, kalau nggak salah ke saya itu buat bersihin WC. Waktu itu ada acara bersih-bersih WC dan toilet masjid kan, seperti itu. Buku-buku banyak sebenarnya, ada buku tentang demokrasi, buku tentang ajaran Islam. Beliau kan banyak bukunya. Seperti itu. Ya,
Kawasan Data dan Jawa Pemirsa, tadi kami juga mengkonfirmasi kepada Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan bahwa hingga saat ini untuk status Munarman masih sebagai saksi dan belum resmi ditetapkan sebagai tersangka, di mana dalam hal ini tim Densus 88 masih mengendalami ataupun menyelidiki terkait dengan penemuan barang bukti malam tadi dan juga sore kemarin, dan juga untuk barang yang diduga merupakan komponen untuk merakit bahan peledak ini masih diselidiki oleh tim Puslapor Mabes Polri. Adapun dalam hal ini terkait dengan tenggat waktu kapan Munarman akan ditetapkan sebagai tersangka ataupun tidak, ini dikatakan oleh penyidik batas waktunya masih 21 hari sejak Munarman diamankan tim kepolisian.